Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ GEMIM tanggal 4-10 September tahun 2022. Tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa pemahaman saudara tentang berilah dirimu didamaikan dengan Allah dihubungkan dengan bacaan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini hendak menggali pemahaman kita tentang berilah dirimu didamaikan dengan Allah yang kita bangun berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Menjawab pertanyaan ini, kita harus bertanya dulu, mengapa Paulus berkata kepada jemaat di kota Korintus dalam ayat 20, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga Paulus harus menyerukan kalimat yang sedemikian ini? Saudara, ketika Paulus berada di kota Efesus, ada orang yang datang kepadanya dan melaporkan tentang 2 hal. Yang pertama, ada orang yang menyerang pribadinya. Dan yang kedua, ada orang yang menyerang wewenangnya sebagai rasul. Artinya bagi mereka, Paulus itu tidak bisa dikatakan rasul. Mengapa? Karena mereka memahami yang disebut rasul adalah murid langsung Tuhan Yesus. Sementara Paulus tidak pernah hidup bersama dengan Yesus, tidak pernah belajar langsung dari Yesus. Dan karena itu mereka menyerang wewenang kerasulan Paulus. Nah, Paulus telah menjawab ini dalam surat Galatia, bahwa memang benar dia tidak belajar dari Yesus, tetapi dia mendapatkan penyataan langsung dari Yesus, dia berjumpa langsung dengan Yesus, dan dia diperintah langsung oleh Yesus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi sebenarnya orang-orang yang menyerang Paulus ini secara sengaja mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Paulus. Karena ada kecemburuan dari mereka, Paulus menjadi seorang pengajar yang sangat tersohor kala itu, yang sangat terkenal di kala itu. Nah, jemaat mau diprovokasi oleh orang-orang ini. Dan bagi Paulus ini sikap yang tidak benar. Dan untuk itulah Paulus berseru, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dari kalimat ini tersirat, Paulus menghendaki orang-orang yang menyerangnya itu agar bertobat. Orang Kristen tidak menyerang pribadi orang. Orang Kristen tidak menyerang jabatan seseorang. Sebaliknya, orang Kristen berdoa dan menopangnya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Jadi sesama orang Kristen tidak boleh saling menyerang pribadi orang. Sesama orang Kristen tidak boleh menyerang jabatan seseorang. Orang Kristen harus datang kepada Allah, tunduk di hadapan Allah, berdoa bagi orang itu, dan menopang pelayanan dari orang tersebut. Nah, berilah dirimu didamaikan dengan Allah menyiratkan pesan bahwa manusia berkonflik dengan Allah. Ya. Nah, kapan konflik itu terjadi? Siapa yang memulai konflik itu? Kita pasti masih ingat kisah di Taman Eden. Tuhan Allah memberikan perintah bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya. Kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ini adalah perintah Allah, perintah dari yang maha kuasa, dan manusia sebagai makhluk ciptaannya harus mentaati perintah itu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak mentaati perintah itu. Karena manusia tidak mentaatinya, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak.
manusia melanggar perintah Allah. Pelanggaran terhadap perintah Allah, itulah yang disebut dosa. Ketika manusia melanggar perintah Allah, hubungan manusia dengan Allah menjadi kacau balau. Sebab Allah membenci dosa. Dan karena itu manusia diusir dari Taman Eden. Manusia diusir oleh Allah dari Taman Eden karena manusia telah melanggar perintahnya. Jadi dosa itulah sesungguhnya yang membuat hubungan Allah dan manusia menjadi kacau balau. Nah, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Maut dapat ditebus dengan nyawa. Karena itu, diaturlah ritual penghapus dosa. Ada nyawa binatang yang dikorbankan. Jadi ketika manusia berbuat dosa, dia mencari seekor binatang, entah kambing, domba, atau lembu yang tidak bercacat, dan itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Jadi dosanya itu ditebus dengan nyawa hewan korban. Nah, manusia sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur yang dalam, yang tidak mungkin bisa mengeluarkan dirinya kecuali ada pertolongan yang datang dari atas. Entah menurunkan tangga atau menurunkan tali, yang pasti pertolongan itu datang dari atas. Nah, demikian halnya dengan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hanya Tuhanlah yang dapat menolongnya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkannya. Nah, itulah pentingnya Yesus. Disinilah posisi Yesus menjadi penting. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus datang sebagai korban penghapus dosa. Sebagaimana nubuatan Yohanes Pembaptis yang dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, posisi Yesus di sini adalah sebagai korban penghapus dosa. Kematian Yesus adalah korban penghapus dosa. Manusia dengan Allah dipulihkan hubungannya dengan nyawa Yesus. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan oleh Yesus. Dia korbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Jadi seruan Paulus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, itu mengandung 3 pesan. Yang pertama, bertobatlah dari segala dosamu. Yang kedua, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang ketiga, hiduplah sebagai ciptaan baru, menjalani kehidupan untuk kemuliaan Yesus Kristus semata. Itu jawaban atas pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, mengapa sering terjadi masalah dalam mewujudkan hidup damai dengan Allah, sesama, dan ciptaannya? Saudara, atas pertanyaan ini, saya memberikan beberapa pokok pikiran. Yang pertama, yang menjadi akar permasalahan adalah soal pemahaman. Masih banyak warga jemaat yang kurang memahami arti dan makna penebusan Kristus yang punya konsekuensi hidup hanya untuk kemuliaan Yesus. Dan ini terbaca dalam kehidupan bergereja, di mana masih banyak warga gereja yang kurang memahami tentang penebusan Kristus yang punya konsekuensi bahwa hidupnya harus dijalani hanya dan untuk kemuliaan Yesus semata. Kita masih menjumpai kurangnya pemberian diri dalam pelayanan. Kita masih menjumpai begitu pelitnya berbagi kasih dalam menopang pembangunan jemaat, dalam menopang pembangunan fisik gedung gereja. Ini masih kita jumpai. Padahal jika orang memahami bahwa hidupnya telah ditebus oleh Yesus, bahwa dia telah diselamatkan oleh Yesus, dan ini nilainya sangat mahal, maka dia tidak segan-segan mau berkorban demi pekerjaan pelayanan. Maka dia tidak segan-segan mau berbagi apa yang ada padanya demi untuk menopang pelayanan. Inilah sesungguhnya cara hidup orang yang benar-benar menghargai
pengorbanan Yesus Kristus yang mati demi keselamatannya. Hal yang kedua, mengapa sering terjadi masalah dalam mewujudkan hidup damai dengan Allah sesama dan ciptaannya adalah tergoda tabiat dosa, yaitu serakah, ingin menguasai dan memiliki segalanya. Nah, ini punya akibat kita berkonflik dengan sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Keserakahan selalu saja melahirkan konflik, keserakahan selalu saja merusak hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang ketiga, mengapa sering terjadi masalah dalam mewujudkan hidup damai? Yang ketiga adalah kurang serius membangun hubungan akrab dengan Yesus Kristus. Kurang serius bersekutu di dalam Yesus. Menjadi Kristen, yang penting Kristen, tetapi tidak menekuni kekristenan itu, tidak membangun hubungan yang baik dengan Kristus. Dan yang keempat, egoisme dan keserakahan manusia. Di mana ada egoisme, di mana ada keserakahan, di sana pasti ada konflik, di sana pasti ada permusuhan. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3, bagaimana peran gereja menghadapi orang yang tidak mau berdamai dengan Allah dan menjadi agen perdamaian? Ada 3 hal yang saya mau katakan di sini. Yang pertama, gereja tetap menjalankan tugas utamanya, memberitakan Injil Yesus Kristus. Dimanapun dan sampai kapanpun, gereja tetap memainkan peran ini. Jika dulu Paulus menjumpai orang-orang yang belum mengenal Allah, sekarang gereja perlu membekali warga jemaat tentang dirinya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan panggilan Kristus untuk memberitakan Injil. Yang kedua, menghadapi orang-orang yang tidak mau berdamai, gereja tidak bisa berdiri sendiri. Menghadapi orang-orang yang tidak mau berdamai, gereja harus bermitra dengan pemerintah sebagai hamba Allah yang memegang pedang untuk membangun perdamaian di dunia ini. Yang ketiga, gereja harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati agar tidak mati konyol dalam mewujudkan perdamaian dunia. Agar tidak mati konyol menjalankan misi Kristus. Demikianlah 3 jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 4 September sampai tanggal 10 September tahun 2022. Semoga jawaban ini memberkati kita semua dan semakin kita dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita mengalami ketenangan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Salam.